Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Selalu baru berkat Tuhan untuk saudara setiap pagi. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menjadi Pelayan Tuhan yang Efektif. Kisah Para Rasul 18 ayat 24-28. Apolos di Efesus, demikian bunyinya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Ahaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Ahaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, hari ini kita belajar tentang seorang profil pelayan Tuhan yang bernama Apolos. Apolos adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria, yaitu sebuah kota yang ada di Mesir. Pada waktu itu diperkirakan ada 1 juta orang Yahudi yang tinggal di sana. Alexandria adalah pusat sekolah teologi. Banyak orang terpelajar tinggal di sana. Dan saudara perlu tahu bahwa Septuaginta, yaitu Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani, pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan diberi nama Septuaginta oleh 70 ahli kitab. Itu dilakukannya di Alexandria. Dan banyak orang-orang di Alexandria percaya pada penafsiran alegorisnya. Nah saudara, saya melihat bahwa Apolos, hamba Tuhan dari Alexandria yang kemudian melayani di Korintus, adalah pelayan Tuhan yang efektif. Bahkan kemudian dia melanjutkan pelayanan sampai ke daerah Ahaya yang lebih luas. Dan di ayat 27 tadi dikatakan oleh kasih karunia Tuhan, maka dia menjadi orang yang sangat berguna bagi orang percaya. Pelayanannya jadi berkat, khotbahnya berdampak. Apa yang dia sampaikan melalui pengajaran itu sungguh-sungguh menguatkan banyak orang. Apa sih kriteria seorang pelayan Tuhan yang efektif? Kalau kita meneladani Efesus ada beberapa hal. Pertama, dia memiliki lidah yang fasih. Fasih lidah artinya punya kemampuan bicara yang baik. Bukan sekedar banyak bicara, tapi dia pandai memilih kata-kata yang tepat. Dia pandai merangkaikan kalimat-kalimat sehingga menjadi argumentasi yang kuat yang meyakinkan para pendengarnya. Dan saya percaya ini adalah karunia daripada Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang fasih lidah, saudara suka bicara, pandai bicara, ayo kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan malah ngegosipin orang, jelek-jelekin orang lain. Tapi gunakan untuk menasihati orang. Gunakan untuk membawa renungan. Gunakan untuk menginjili orang. Supaya mereka juga percaya kepada Yesus. Jadi M yang pertama, dia memiliki lidah yang fasih. Yang kedua, Apolos adalah seorang pelayan yang efektif karena dia mahir dalam soal-soal kitab suci. Tentu yang dimaksud di sini adalah kitab suci Perjanjian Lama. Karena tampaknya Perjanjian Baru belum atau baru akan ditulis, saudara. Nah, kita juga harus jadi orang Kristen yang sebelum melayani orang lain harus tekun belajar. Sehingga apa yang kita sampaikan bukan cuma pinter silat lidah. Bukan itu yang penting, tapi ada isinya, saudara. Isinya apa? Kitab suci. Dan ternyata Apolos ini menjadi seorang apologet yang luar biasa. Karena ayat 28 berkata, dia membantah orang-orang Yahudi dan membuktikan Yesus adalah Mesias. Berarti dia bisa menguraikan dengan jelas Yesus itu Mesias loh. Dia membantah argumentasi yang tidak meyakini bahwa Yesus adalah Mesias. Kita juga harus menjadi orang yang belajar kitab suci dan bisa mempertanggungjawabkan iman kita.
dengan memberikan jawaban-jawaban yang rasional, yang masuk akal. Dan dengan urapan Roh Kudus bisa meyakinkan orang akan kebenaran isi firman Tuhan. Yang ketiga, dia menjadi pelayan Tuhan yang efektif karena menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Nah, jalan Tuhan itu istilah tentang kekristenan mula-mula, saudara. Ya, jadi orang Kristen disebut orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dan menarik sekali orang Kristen disebut orang yang mengikuti jalan Tuhan. Ini berarti orang Kristen tidak hanya mengerti teori, doktrin, dalil-dalil tentang kekristenan. Tapi mereka menerapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Mengikuti jalan Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan. Saudara, sekarang ini banyak orang yang waduh pinter kalau soal berdebat soal kitab suci. Tapi gak ada buah hidupnya. Karakternya minta ampun. Ngomongnya kasar luar biasa. Menyakiti hati orang. Kadang ngompong sumpah serapah. Saya yakin bahwa jalan Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ingin agar kita memiliki perkataan yang jadi berkat. Hidup kita jadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Yang keempat, dia juga mengajar orang dengan semangat, ya, on fire, bergelora. Saya kadang lihat ada orang, khotbahnya sih isinya bagus, tapi nggak ada semangat, ngantukin. Saudara-saudara, saya pernah mendengar bahwa seorang filsuf Yunani terkenal bernama Aristoteles dalam tulisannya Retorika, cara berbicara yang baik. Dia bilang untuk meyakinkan orang kita harus punya 3 hal. Ethos, logos, pathos. Apa itu? Ethos artinya etika yang baik. Keteladanan hidup yang baik. Walaupun kita ngomongnya pinter tapi hidupnya tidak menjalani apa yang kita ucapkan. Wah, kita gak akan dipercaya oleh banyak orang. Cuma ngomong doang tapi gak bisa menjalankannya. Milikilah etika Kristen yang baik, ethos. Yang kedua, logos. Logos artinya penyampaian kita itu disampaikan dengan sistematis, dengan logika berpikir yang baik, dengan urutan-urutan yang terstruktur dengan baik. Jadi orang dengarnya juga enak, bisa ditangkap, bisa ngerti, masuk akal. Ethos, budi pekerti yang baik. Logos, sistematika yang baik. Tapi yang ketiga jangan lupa, pathos. Apa itu pathos? Semangat, on fire. Saudara, karena itu kita kalau ingin jadi pelayan Tuhan yang efektif, kita harus punya semangat. Ya, jangan ngomong lemes-lemes. Saya percaya orang akan tertarik kepada orang yang punya api di dalam hatinya. Berkobar-kobar, bukan berarti kita teriak-teriak. Tapi meyakinkan orang. Gak datar. Tapi sungguh-sungguh berkobar-kobar. Saya berdoa supaya saudara menjadi pelayan Tuhan yang semangat. Bukan cuma semangat, ayat itu bilang dia juga teliti. Artinya detil kalau menguraikan kitab suci. Ini tentu berdasarkan studi. Matang, mengupas. Tapi kupasan itu tidak kemudian hanya kena logika tapi gak menyentuh hati. Makanya faktor pathos, semangat perlu kita miliki. Dan yang kelima, Apolos itu pelayan yang efektif karena dia mau terus belajar. Ini 5M ya. Mau terus belajar. Dan dia punya hati yang rendah hati. Sebab orang yang sombong gak mau belajar dari orang lain. Rasa diri paling tahu, paling cukup. Tapi dia rendah hati. Karena Alkitab bilang ternyata dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dia sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Nah, baptisan Yohanes kan baptisan pertobatan. Tapi belum sampai kepada baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti semula dia punya pengertian tentang Kristen yang kurang lengkap. Saudara-saudara, karena Yohanes kemudian mengacu kepada Kristus. Dia adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Nah, sehingga akhirnya Aquila dan Priscilla mengundang Apolos, pengkhotbah hebat ini, ke rumahnya lalu dengan teliti menjelaskan tentang jalan Tuhan, tentang ajaran kekristenan yang mendasar.
Dan Apolos pengkhotbah hebat, saudara. Lebih hebat kalau dia khotbah daripada Aquila dan Priscilla. Tapi dia mau menerima loh. Dan saya percaya kemudian dia menerima baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya belajar, pengkhotbah juga harus makin mengenal Kristus dan karya Roh Kudus. Tidak boleh merasa diri paling pintar, tetap rendah hati mau belajar sesuatu yang baru yang Tuhan ajarkan. Alkitab adalah kebenaran, ya, selalu ada sudah ribuan tahun. Tapi ada hal-hal yang Tuhan bisa celikan untuk melengkapi apa yang selama ini kita mengerti. Tentu harus selaras dengan firman Tuhan yang ditulis dalam kitab-kitab lain supaya nggak jadi aliran liberal, sesat bahkan. Nah, menariknya Aquila dan Priscilla itu mengajar Apolos di rumahnya. Artinya nggak di depan umum. Dia menyerang, salah kamu. Kamu cuma bicara baptisan Yohanes. Mestinya baptisan dalam nama Yesus Kristus. Mereka tidak mau mempermalukan. Mungkin diajak makan di rumah sambil ngobrol. Oh iya ya. Penting sekali para pelayan Tuhan untuk saling melengkapi. Sehingga akhirnya pelayanan Apolos juga efektif, berdampak. Bukan hanya di kota Korintus tapi juga di Ahaya. Saya berdoa saudara dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang efektif. Di gereja saudara masing-masing, di lingkungan saudara masing-masing, dimanapun engkau berada. Bacalah kitab suci dengan segenap hati. Milikilah semangat untuk membagikan kepada orang lain. Dan biarlah kita selalu rindu, haus untuk belajar perkara-perkara rohani dari Tuhan. Kalau itu kerinduan saudara juga, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah kami seperti Apolos yang memiliki 5M sehingga dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang berguna. Hamba berdoa juga kalau ada jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan. Kiranya tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan yang sakit. Memberikan berkat jasmani juga kepada yang membutuhkan. Membuka jalan sehingga doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.